Jika Indonesia mengalami krisis pangan gara-garanya rezim Jokowi yang tidak becus mengurus negara, satu-satunya solusi adalah Jokowi mundur. Bukan rakyat yang disuruh prihatin dengan makan ubi atau sorghum. Karena elitnya sendiri senantiasa berfoya-foya tanpa memikirkan rakyat kecil. Benar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ada berita nih, emang rada ngeselin ya, gue mau bilang berkata kasar. Kenapa? Tadi itu ngomong beras mahal, terus dia ngomong bahwasanya rakyat Indonesia jangan makan beras, jangan makan nasi. Iya benar juga, tapi katanya kakak Tan ini, ya yang makan beras itu Pak koruptor. Kalau rakyat makannya nasi Pak. Ini Mendagri itu karena dia ngajak masyarakat tinggalkan makan beras, sumber diabetes. Sekarang baru ngomong sumber diabetes lu. Giliran beras mahal. Dan Pak, ya yang makan beras itu Pak, yang makan beras koruptor Pak. Koruptor makan beras, rakyat makan nasi. Gitu aja Bapak nggak tahu bedanya beras sama nasi. Ini rakyat begini Pak karena udah gemes aja Pak sama pernyataan-pernyataan dulu. Daging bekecot. Sekena-kena pokoknya. Aduh ya Allah, kita baca dulu ini dari liputan 6 nih. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk beralih ke sumber pangan karbohidrat selain beras atau diversifikasi pangan. Hal ini merespon kenaikan harga beras seiring menipisnya stok akibat El Nino. El Nino disalahin. Tolong ditekankan betul diversifikasi pangan. Jadi tidak hanya mengandalkan beras sebagai bakaran pokok, ujar kepada awak media di gedung Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Selasa 3 Oktober. Iya Pak. Itu mengungkap bahwa terdapat sumber pangan kaya akan karbohidrat selain beras. Ini karena beras mengandung banyak gula yang dapat menyebabkan penyakit diabetes jika dikonsumsi berlebih. Jadi Menteri Kesehatan sekalian ya Pak ya. Baru ya beras. Bagus saja, bagus. Mendadak Pak Tito jadi ahli kesehatan. Emang Indonesia mah begitu ya menterinya ya. Sebaiknya sumber pangan karbohidrat selain beras seperti sagu, ketela, jagung, sorghum justru memiliki kandungan lebih rendah gula dibandingkan beras. Selain itu, sumber pangan kaya karbohidrat tersebut juga banyak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kita banyak sekali potensi. Saya pernah tugas di Indonesia bagian tengah dan timur, saya paham. Jadi ada papeda sagu, ada jagung, ada talas, dan itu semua enak-enak itu imbuhnya. Pejabatnya dulu jangan makan beras. Berasnya pejabat kasih ke rakyat Pak. Gimana? Iya kan pejabat kan, kalau bicara diabetes Pak, jarang gerak pejabat. Nah beras pejabat aja kasih ke rakyat, rakyatnya makan dari beras pejabat dijadiin nasi. Terus pejabatnya makan sagu, makan ketela gitu. Pejabatnya dulu Pak. Iyalah, ya kan Pak?
Sekali lagi ini semua negara juga banyak yang mereka kena El Nino juga, kekeringan juga. India misalnya lebih parah dari kita. Semua negara sedang berjuang untuk bisa mendapat pasokan untuk rakyatnya masing-masing. Kita juga sedang berjuang pungkasnya. Pungkas itu Karnavian dia Pak. Iya Pak, iya. Tapi saya usul Pak, kenapa bukan pejabatnya Pak yang makan umbi-umbian itu? Kenapa harus berasnya itu dia? Karena apa, mungkin yang makan beras itu ya Pak, bingung gue, belibet gue ngomong. Yang makan beras itu korupsi Pak, koruptor. Nih Pak Jokowi impor beras. Jokowi beri sinyal impor beras berlanjut. Begini ceritanya. Nah ngapain impor Pak? Beras pejabat aja kasih ke rakyat. Kalau impor kan keran impor, wah bisa dapat ceperan ya. Ya baca dulu lagi nih ya, baca dikit-dikit aja ya. Aduh Pak Jokowi, Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan tengah melakukan banyak penjajakan ke banyak negara untuk merencana pengadaan beras impor tahun depan. Hal ini diungkapkan Jokowi saat melakukan tinjauan dan pemberian bantuan sosial di gedung Perum Bulog di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 11 September 2023. Jokowi bercerita sudah banyak berbicara dengan para negara sahabat untuk melakukan penjajakan impor beras. Namun hal ini belum dapat diputus, hanya Kamboja yang sudah memberikan kepastian. Saya sudah berbicara dengan banyak, tapi kan belum putus. Sehingga saya ini berbicara dengan kepala negara, kepala pemerintahan. Kemudian ditindaklanjuti negosiasinya oleh Bulog. Katanya. Ya, jadi kalau ada impor beras, kan ada jeveran juga. Makanya yang makan beras ini koruptor. Nah, yang lebih parahnya lagi guys, ini gue nggak baca habis ya. Nah, nggak perlu gue baca habis. Ini gue memang, pemerintahan Pak Jokowi ini memang segala sesuatu yang terlalu jenius gitu. Jadi di luar akal sehat kita nggak sanggup mikirin. Di tengah beras-beras impor ini ada berita nih ya. Beras lokal langka atau mahal, lalu diputuskan impor beras dari Cina. Ramai viral beras plastik sintetis, tetapi dibantah oleh buzzer RP sialan. Emang BGST, BGGN, TLL, buzzer RP itu. Ya, singkatannya artiin diri. Ini salah satu buktinya bahwa beras sintetis itu ada. Negara yang paling piawai, jiplak-jiplak ya Cina. Nah, nih ada beras sintetis ya. Mamam lu. Nih beritanya Tuh. Bentar, beritanya ulangi. Belum gua kasih suara. Karena gue belum makan headset. Masang headset. Begini kalau ngomong sambil emosi. Bismillah. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat menderita radang tenggorokan dan pusing diduga usai mengkonsumsi beras sintetis. Di Bukit Tinggi diduga mengkonsumsi beras sintetis. Beras sintetis. Meski telah berobat ke rumah sakit, namun sakitnya tak kunjung sembuh. Sudah ke rumah sakit, sakitnya tak kunjung sembuh. Beras sintetis. Aparat kepolisian mendatangi rumah Desi 30 tahun di Jalan Bypass Kampago Ipu, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mandiangin ya. Dari dapur warung pedagang nasi goreng ini, petugas memeriksa beras sisa yang dimakan korban, yang diduga penyebab korban mengalami sakit komplikasi. Menurut Desi yang menderita radang tenggorokan, demam, dan sakit kepala tak lama usai mengonsumsi beras palsu atau yang diduga beras sintetis. Beras sintetis, mana yang buzzer RP bilang nggak ada, Ada woi, beras sintetis ada woi. Beras dimasak untuk dimakan sehari-hari bersama 2 anaknya. Meski telah berobat ke rumah sakit, sudah lebih dari 2 pekan sakitnya tak kunjung sembuh. Beras yang dibeli korban pada 13 September lalu terlihat berbeda dengan beras biasanya. Beras berwarna putih bersih, pipih lonjong, dan semua terlihat sama seperti dicetak. Beras juga dijual lebih murah Rp5.000 dibanding. Lebih murah Rp5.000. Ya dibeli sama rakyat yang miskin, kesian. Nah coba pejabatnya aja Pak Tito yang makan sagu, makan ketela gitu. Beras pejabat kasih ke rakyat aja. Dibanding beras biasa yang harganya kini mencapai Rp19.000 per kilogram. Pokoknya setelah makan ini
wak sakit, jadi wak tak mau makan ini lagi. Memutih gitu, putih itu kayak cenderung lem-lem gitu, tak berdarah itu nasinya tak berdarah itu. Jadi nasinya itu mengarai, berkarya itu cepet basi. Ini rupanya di nasi itu ada ketemu beras sintetis, yang beras plastik yang dikatakan zaman sekarang. Untuk memastikan keasliannya, beras akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Warga diimbau waspada dan mengecek kondisi beras saat membelinya. Warga lagi yang dihimbau waspada. Pemerintah ini nah. Ini Menteri Dalam Negerinya ngomong begini, Presiden yang ngomong begini, rakyatnya ketiban begini. Allahu Akbar. Inna fatahna laka fatham mubina. Apa sih negara apa sih ini ya? Negara sawahnya banyak, gue lagi di Banjar banyak banget sawah. Berasnya sintetis gara-gara impor-imporan. Jokowinya ngomong begini, Titonya ngomong begini, rakyatnya kena beras sintetis. Makanya ada berita begini nih. Tuh, Jokowi yang harus mundur, bukan rakyat yang disuruh makan ubi. Kalau memang nggak bisa, mundur aja. Ngurusin beras aja begini nih bangsa, ya Allah. Apa sih Bapak? Apa sih maunya Pak? Hah? Maunya gimana sih Bapak? Nih beritanya nih, baca dikit aja nih. Anjuran Tito Karnavian agar rakyat mulai makan ubi atau sorghum. Sebuah opsi yang tidak cerdas dan bijak. Baru tahu. Kelangkaan bahan baku gabah karena gagal panen akibat keteledoran dan salah strategi pemerintah dalam pengelolaan pertanian. Karena pemerintah yang hobi mengimpor beras. Walaupun stok beras sedang melimpah. Sementara itu para petani kurang diproteksi. Banyak sekali keluhan dari para petani yang ketika panen raya dan stok melimpah, justru pemerintah malah mengimpor beras dari luar negeri. Akhirnya para petani banyak yang frustasi dan meninggalkan tanam padi. Karena ketika petani sedang panen harga gabah jatuh. Sementara harga pupuk sangat mahal dan kadang barang susah didapat. Emang ini mengelola pemerintahnya begini. Iya Pak Jokowi mundur aja dah. Ngurusin beras aja nggak bisa, ngurusin IKN Pak. Ngurusin petani juga nggak bisa. Ini baca lagi ya dikit ya, nggak apa-apa ya, lama dikit ya konten kali ini ya. Jika Indonesia mengalami krisis pangan gara-garanya rezim Jokowi yang tidak becus mengurus negara, satu-satunya solusi adalah Jokowi mundur. Bukan rakyat yang disuruh prihatin dengan makan ubi atau sorghum. Karena elitnya sendiri senantiasa berfoya-foya tanpa memikirkan rakyat kecil. Bener! Aduh. Masa-masa krisis juga pernah dialami ketika tahun 1965, yaitu masa-masa transisi di mana PKI pada waktu itu melakukan pemberontakan. Saat itu rakyat banyak makan ubi, bulgur, beras, menir, dan lain-lain. Di situasi sekarang, apakah akan kembali ke masa 1965 dengan tanda-tandanya bangkitnya PKI? Nah, itu bisa jadi. Situasi 1965 bisa berulang jika Jokowi tidak segera diganti. Karena Jokowi sangat pro PKI yang kerjanya merusak tatanan yang sudah mapan. Nah, ini sampai ke PKI. Nah ya, itu beritanya Demokrasi nih. Nah, jadi dari ini semua berita nih ada 4. Pak Tito, kalau memang mau suruh rakyat makan itu karena Bapak mendadak jadi ahli kesehatan masalah diabetes, pejabatnya jangan makan beras. Iya, lagian yang makan beras itu koruptor, iya bener. Koruptor yang makan beras. Karena keran impor dibuka nih ini. Udah gitu berasnya sintetis pula. Aduh, makin kacau gara-gara beras aja. Nih Pak Jokowi, Pak Tito gimana sih ngurus negara ini Pak? Pak Tito sama Pak Jokowi ngurusin beras aja nggak bisa Pak. Mundur aja Pak kalau nggak bisa. Dah gitu aja ya. Dari gue. Malah mendadak jadi ahli kesehatan Pak Tito. Aduh. Pejabat-pejabat itu Pak. Udah tua ya. Jarang gerak. Jangan makan beras. Puasa lu. Beras itu kasih ke rakyat. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabatnya no makan ubi. Bila perlu puasa no pejabatnya. Naik sepeda. Biar nggak kena diabetes Pak. Nyuruh rakyat udah susah, masih disuruh susah lagi. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh.
Tuh. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.